Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nursipa dengan NIM 3111950 dari kelas 2C Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang penyakit kulit pada manusia beserta dengan obatnya. Langsung saja ke penyakit yang pertama, yaitu ada dermatitis atopik atau bisa juga disebut dengan eksim. Penyakit ini merupakan peradangan kulit yang menyebabkan kulit menjadi merah dan juga gatal. Disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kulit kering, variasi gen, disfungsi kekebalan tubuh, bakteri pada kulit, dan kondisi lingkungan. Obat yang dapat mengobati penyakit ini salah satunya yaitu dermakoid. Dermakoid mengandung bahan aktif hidrokortison. Golongan obatnya yaitu kortikosteroid. Bentuk sediaannya yaitu krim. Mekanisme kerja obat ini yaitu obat ini bekerja dengan menurunkan respon sistem kekebalan tubuh sehingga gejala dan keluhan, nyeri dan juga pembengkakan bisa berkurang. Dosis penggunaannya, obat ini harus digunakan sesuai dengan resep dokter. Oleskan secukupnya 2-4 kali sehari. Aturan pakainya yaitu oleskan pada daerah yang terkena dermatitis. Efek samping yang mungkin dapat ditimbulkan yaitu memperluas infeksi, menutupi gejala infeksi dan eksim kontak, eksema kontak semakin memberat, striae atau parut di kulit, pelebaran pembuluh darah, pendarahan di bawah kulit kemerahan seperti rosacea, perubahan warna kulit di suatu area tertentu. Yang selanjutnya ada penyakit selulitis. Selulitis umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dari golongan Streptococcus dan Staphylococcus. Kedua jenis bakteri ini dapat tumbuh dan berkembang pada kulit yang terluka seperti luka operasi, luka gores, dan gigitan serangga. Salah satu jenis bakteri Staphylococcus yang bisa menyebabkan selulitis yaitu Staphylococcus aureus. Obat yang dapat mengobati penyakit ini salah satunya yaitu Procaine penicillin G Meiji. Bahan aktifnya yaitu mengandung Procaine penicillin G Meiji ini mengandung bahan aktif penicillin G Procaine. Golongan obatnya yaitu antibiotik penicillin, bentuk sediaannya yaitu berbentuk suntik. Mekanisme kerja obatnya yaitu Procaine penicillin G bekerja dengan menghambat sintesis peptidoglikan, yaitu komponen membran dinding sel bakteri. Selain menghambat sintesis peptidoglikan, antibiotik suntik ini juga mengganggu tekanan osmotik dari dinding sel, sehingga menyebabkan dinding sel bakteri mudah lisis. Dosis penggunaannya yaitu 1,5 gram per hari selama 2-5 hari. Dosis keempat dan kelima akan diberikan sesuai kebutuhan dan tingkat keparahan penyakit. Aturan pakainya, dokter akan menyuntikkan penicillin G Procaine pada otot pasien. Efek samping yang mungkin dapat ditimbulkan yaitu nyeri, bengkak, benjol, memar, gatal, atau pendarahan pada daerah yang disuntik, demam, mual, muntah, lemas, menggigil, kesulitan bernapas dan menelan, nyeri tenggorokan, suara serak, nyeri pada otot atau sendi, denyut jantung kian cepat, kebas pada lengan dan kaki, diare parah yang disertai dengan demam dan juga kram perut. Yang selanjutnya ada penyakit skabies. Skabies merupakan penyakit infeksi kulit menular dengan adanya rasa gatal pada lesi ketika malam hari yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei var horminis. Faktor berkembangannya penyakit skabies ini antara lain penyakit tersebut banyak diderita oleh masyarakat dengan higiene yang buruk, tingkat sosial ekonomi yang rendah, hubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan, juga kesalahan dengan mendiagnosis dan perkembangan demografi serta ekologi. Obat yang dapat mengobati penyakit ini yaitu salah satunya skabimid. Skabimid ini mengandung bahan aktif permetrin. Golongan obatnya yaitu antiparasitik, bentuk sediaannya yaitu krim. Mekanisme kerja obat dari obat ini yaitu permetrin bekerja dengan cara menghancurkan sel parasit sehingga membunuh tungau dan kutu serta telurnya.
Terus penggunaan obat ini harus sesuai dengan resep dokter. Sekali pemakaian pada malam hari, olesan secara merata pada seluruh permukaan kulit dan kepala sampai ke jari-jari kaki, terutama daerah belakang telinga, lipatan bokong, dan sela-sela jari, biarkan selama 8-12 jam. Aturan pakainya yaitu oleskan krim ke seluruh tubuh, termasuk wajah, leher, kulit kepala, dan telinga. Setelah 8-24 jam, obat dibilas dengan cara dicuci dengan menggunakan sabun. Pengobatan dapat diulangi setelah 1 minggu. Efek samping yang mungkin dapat ditimbulkan yaitu sensasi terbakar, serta pruritus atau rasa gatal di sebagian atau seluruh tubuh. Selanjutnya ada penyakit herpes. Penyakit ini merupakan penyakit radang kulit yang disebabkan oleh virus dengan ditandai munculnya bintik yang berisi cairan pada bagian kulit tertentu. World Health Organization atau WHO melaporkan prevalensi herpes di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Gejala yang dirasakan pada penderita herpes biasanya gatal, demam, nyeri kepala, nyeri tekan, kulit meradang, kulit melepuh, perih, dan muncul gelembung air. Obat yang dapat mengobati penyakit ini salah satunya yaitu asifarkrim. Asifarkrim ini mengandung bahan aktif asiklovir, golongan obatnya yaitu antiinfeksi dan antiviral topikal, bentuk sediaannya yaitu krim. Mekanisme kerja obatnya, asiklovir melibatkan efek antivirus dengan cara menghambat sintesis DNA sehingga mencegah replikasi virus. Terus penggunaannya 5 kali sehari selang waktu 4 jam. Aturan pakainya dioleskan setelah timbulnya lesi yang merupakan gejala awal infeksi. Pengobatan dilakukan selama 5 hari. Tetapi bila penyembuhan belum tercapai, pengobatan boleh dilanjutkan sampai 10 hari. Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu timbul rasa panas yang bersifat sementara atau perih, pengeringan yang ringan, dan pengelupasan kulit. Selanjutnya ada penyakit jerawat atau acne. Jerawat merupakan penyakit dari folikel sebasea, yaitu folikel yang mempunyai glandula sebasea yang banyak dan tidak mempunyai bulu. Apertura dari glandula sebasea terblokir oleh sumbat tanduk atau blackheads dan terdapat retensi dari sebum yang diubah oleh organisme yang menimbulkan inflamasi pada jaringan sekitarnya. Keadaan ini menimbulkan pembentukan pustula dan abses yang menyebabkan parut. Obat yang dapat mengobati penyakit jerawat ini yaitu salah satunya Resal Acne. Resal Acne ini mengandung bahan aktif asam salisilat. Golongan obatnya yaitu keratolitik, bentuk sediaannya yaitu lotion. Mekanisme kerja obatnya dalam mengatasi jerawat, asam salisilat bekerja dengan cara meredakan peradangan yaitu bengkak dan merah serta membersihkan pori-pori yang tersumbat. Terus penggunaannya yaitu sesuai kebutuhan. Aturan pakainya yaitu dipakai setiap habis mandi dan sesudah membersihkan muka. Tuangkan Resal Acne pada kapas yang bersih, kemudian oleskan dengan lembut dan secara merata pada seluruh wajah dan bagian-bagian lain yang berjerawat seperti dada dan punggung. Setelah kering, boleh menggunakan dasar bedak atau bedak seperti biasanya. Efek samping dari penggunaan Resal Acne ini yaitu iritasi, kering, nyeri pada kulit, keluar nanah atau darah, kulit terasa panas, memerah, mengelupas, dan gatal-gatal. Selanjutnya ada penyakit panu. Penyakit panu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit panu ini ditandai dengan bercak yang terdapat pada kulit dan disertai rasa gatal yang timbul ketika berkeringat. Bercak pada panu ini dapat berwarna putih, coklat, dan merah sesuai dengan warna kulit si penderitanya. Obat yang dapat mengobati penyakit panu ini yaitu salah satunya Daktarin. Daktarin ini mengandung bahan aktif miconazole. Golongan obatnya yaitu anti jamur, bentuk sediaannya krim dan salep. Mekanisme kerja obatnya, miconazole bekerja dengan cara merusak struktur membran sel jamur sehingga membran sel tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan sel jamur kehilangan kalium dan senyawa penting lainnya. Dengan begitu, pertumbuhan jamur dapat dihentikan. Terus penggunaannya dioleskan 2 kali sehari selama 2-6 minggu. Aturan pakainya, oleskan ke daerah yang terkena panu.
Efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu iritasi kulit, rasa terbakar pada kulit, dan dermatitis kontak. Yang terakhir yaitu ada penyakit abses. Penyakit abses ini merupakan luka yang muncul akibat infeksi bakteri yang menimbulkan nanah dan kotoran yang menumpuk di bawah kulit. Kondisi ini selanjutnya akan membentuk benjolan yang nantinya akan terasa sakit. Penyebab penyakit abses antara lain infeksi bakteri melalui cara bakteri masuk ke bawah kulit akibat luka yang berasal dari tusukan jarum yang tidak steril. Obat yang dapat mengobati penyakit ini yaitu salah satunya cepabiotik. Cepabiotik ini mengandung bahan aktif cepalexin, golongan obatnya antibiotik, bentuk sedianya yaitu kapsul. Mekanisme kerja obatnya yaitu cepalexin bekerja dengan cara mencegah bakteri membentuk dinding sel sehingga bakteri tidak akan bisa hidup. Dosis penggunaannya untuk dewasa 1-4 gram per hari diberikan dalam dosis terbagi, dosis umum 250 mg setiap 6 jam. Anak-anak 25-50 mg per kilogram berat badan per hari diberikan dalam dosis terbagi. Otitis media 75-100 mg per kilogram berat badan per hari dibagi dalam 4 kali dosis pemberian. Aturan pakainya dapat diberikan sebelum atau sesudah makan. Efek sampingnya mual, sakit perut, diare, dan sariawan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.